Oke teman-teman, salam satu hobi. Yuk ngobrol yuk tentang proses perawatan atau budidaya ikan cananya di rumah. Nah tentunya varian ikan cana yang bisa kita budidaya cukup lumayan banyak ya teman-teman di rumah. Tentunya juga udah nggak asing lagi dengan cana yang satu ini, cana asiatica. Varian ikan cana cukup lumayan banyak dari varian jenis maupun asal negara, asal simbahnya gitu teman-teman. Jadi kita budidayakan di rumah, penerusan dari hobi kita di rumah lumayan teman-teman, tambah-tambah semangat, tambah-tambah penghasilan kita di rumah. Nah tentunya juga di kesempatan video kali ini nih teman-teman ya, kita ngobrol santai aja proses perawatan atau pemberian pakan ikan cananya ya. Jadi berlaku juga untuk jenis ikan cana-cana lain seperti cana stewarti, pulcra, dan cana-cana lain. Kalau ikan cana maru itu biasanya saya belum goal, cuman lagi proses ya, proses budidaya juga. Mudah-mudahan beranak di kolam gitu teman-teman, karena memang spesies ikan cukup lumayan besar. Jadi untuk di tank juga nggak bisa mumpuni gitu teman-teman. Jadi butuh air yang cukup lumayan tinggi dan untuk proses perkawinannya. Nah tentunya juga untuk penerusan hobi kita bisa pelihara di akuarium atau pelihara di rumah ya. Cana-cana yang kecil seperti cana asiatica, pulcra itu bisa kita pelihara di rumah. Jadi gimana sih perawatannya? Apa sih yang harus kita lakukan gitu teman-teman ya. Nah jadi kita ngobrol dulu nih ya. Ini karena memang penampakannya kita liatin begini aja teman-teman ya. Jadi mau bangun ikan indukannya pada di atas itu teman-teman. Ini kameranya ala kadar raja. Nah tentunya dari mulai proses ya penjodohan sampai dia berjodoh sampai dia bertelur gitu teman-teman, itu biasanya proses penetasan seperti biasa 3 sampai 4 hari. Dari mulai dia menetas itu biasanya kita perhatikan gitu teman-teman. Nah jadi disitulah, di sisi itulah kita tahu ikan kita tuh proven. Jadi istilah proven ini dia memang benar-benar menyatu merawat anak-anaknya gitu teman-teman, karena memang beberapa kasus juga yang saya alami ya setelah dia menetas. Jadi si indukan ini saling serang menyerang, jadi dia bukan menyerang anaknya selagi tetap suplaian pakan untuk indukan kita berikan juga. Jadi dia saling serang karena memang tujuan saling melindungi anak-anaknya tersebut teman-teman. Nah tentunya jika memang dia berkelahi dipisah atau kita pelihara dari baby gitu teman-teman. Kalau biasanya kayak saya sendiri teman-teman ya, itu kemarin saya sapi di usia 1 minggu lah ya, karena memang lebih cenderung mempertahankan banyak anakannya juga. Dan kebetulan juga alhamdulillah teman-teman kemarin tembus 3000 lebih teman-teman indukan ukuran size 30-an. Jadi cukup lumayan banyak dan cukup alhamdulillah juga udah banyak yang habis itu teman-teman, varian jenis RS dan WS. Nah, RS WS tentunya karena memang indukan silangan itu teman-teman. Nah tentunya dari perawatan ikan cana ini ya, karena memang dia bersifat predator ya, jadi saling pemangsa. Jadi bibit-bibit watak pemangsa ini memang udah dari kecil tentunya harus kita perhatikan itu teman-teman. Jadi lakukan pemberian pakan rutin, perawatan air yang rutin itu teman-teman, karena memang koloni yang banyak menyebabkan ikan-ikan ini bisa mati karena amoniak berlebih karena perubahan dari kualitas air tersebut tentunya teman-teman. Nah dari mulai usia burayak ya, tempo hari di video saya sebelumnya teman-teman bisa soal di video saya sebelumnya, pemberian pakan untuk mempertahankan seperti biasa kita berikan pakan hidup Artemia, itu yang paling pasnya gitu teman-teman. Jadi kita beri Artemia dulu sampai dia ini bisa makan kutir seperti itu. Jadi dari mulai kutir ini baru mulai pertumbuhan. Terus kita beri pakan cacing sutra, itu biasanya di usia 3 minggu ke atas lah ya. Terus kita langsung jojong ke cacing sutra maupun cacing beku sesekali itu teman-teman, cacing darah beku itu teman-teman ya. Nah terus usia 2 sampai 34 itu biasanya, karena memang pertumbuhan berbeda-beda, itu udah mulai saya ajari sedikit udang-udang, anak udang kecil ya, baby stream maupun pelet-pelet kecil itu teman-teman. Nah tentunya juga ini udah usia 1,5 bulan, hampir 2 bulan lah ya kurang lebih ya.
usia udah menginjak, memang saya full dosis banget untuk pakannya, menginjak udah size 6, 7, 8 up teman-teman. Dan ini di samping ini yang agak gede-gedenya, dari 3.500-an ekor itu kurang lebih awal ya, yang mulai saya hitung itu hampir kecil lah kematian. Nah, jadi ngomong-ngomong tentang kematian ya teman-teman ya, jadi biasanya kalau usia baby itu karena memang sikap saling serangnya cukup lumayan tinggi ya teman-teman, perhatikan pisah yang paling besar sendiri atau yang paling kecil-kecil sendiri. Jadi itu lakukan sortir sesering mungkin, karena memang pertumbuhan cukup lumayan cepat dengan doping pakan yang kita berikan gitu teman-teman. Nah, tentunya dari hal sortir tersebut, sortir ses dulu itu yang saya lakukan selama ini teman-teman. Nah, tentunya juga mengulas ini semua ya, budidaya ikan cana ini cukup lumayan menggiurkan lah ya, sesuai dengan niat awal ya teman-teman ya, dari hobi jadi rezeki kan gitu teman-teman. Nah, tentunya juga mungkin buat teman-teman yang butuh-butuh tanya-tanya atau lebih detailnya, tanya di kolom komentar lah ya, atau langsung sharing kontak ke WhatsApp ya teman-teman, ke WhatsApp saya ada di kolom tentang di sebelah atas di sebelah kiri. Nah, tentunya juga jadi semangat lah buat teman-teman semua untuk proses budidaya. Jadi istilah budidaya ini tak terpengaruh untuk jenis atau kalangan zaman hobi zaman sekarang itu teman-teman. Apa yang bisa teman-teman lakukan, atau teman-teman yang hobi di rumah bisa teman-teman pelihara di rumah. Ya, alhamdulillah pengembangan dari hobi saya, dari mulai hobi jadi rezeki, buka toko jualan ikan, sampai sekarang budidaya ngelong-ngelongin, dari mulai ikan cana, tadinya ikan diskus ya teman-teman, karena memang dominan ikan diskusnya agak sedikit kurang di sini, jadi saya lelang tempo hari, jadi beralih ke ikan cana dan ikan Oscar yang udah agak lama tuh teman-teman, dan ikan-ikan kecil-kecil tuh, ini agak ngeliat teman-teman, ikan kecil-kecil, ikan koki-koki udah mulai nyoba kemarin teman-teman, cuman nggak berhasil, maksudnya karena memang nggak keurus, karena memang toko kita urus sendiri, semua kita urus sendiri gitu teman-teman. Nah, tentunya apa yang bisa kita lakukan, nah tentunya sekedar salam satu hobi, monggo tanya-tanya di kolom komentar. Oke.